Ya, terima kasih. Selamat datang kembali di Cahyana TV. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan sudah menghidupkan loncengnya. Kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Yang pertama kita akan belajar untuk tampilannya dulu. Sasaran dari video ini adalah orang yang sama sekali belum tahu Excel. Jadi akan kita jelaskan dari hal-hal yang paling dasar. Yang pertama adalah tampilan. Di sini ada menu, ada home, insert, home. Di sini kita ada formatting. Yang sering digunakan itu ada di sini. Terus ada insert, ini untuk memasukkan gambar. Ini fasilitas tambahan. Kita lanjutkan kaitannya dengan tampilan. Ini digunakan untuk menutup. Ini untuk memperkecil. Seperti ini contohnya. Nah, ini untuk minimize, untuk mengecilkan ke taskbar. Berikutnya ini dinamakan sel A1. A itu atas, 1 itu nomor baris. Ini dinamakan sel K11. Dari mana? Itu adalah K di atas, 11 di sini. Kita juga bisa melihat nama sel dengan melihat di sini. Name. Itu nama sel. Berikutnya kita akan belajar untuk membuat tabel sederhana. Nomor, nama, untuk mudah kita buat nilai saja. Ini contoh cara membuat tabel. Untuk menggeser ukuran, tarik sampai berubah menjadi panah seperti ini. Diklik, ditahan, geser. Ini juga sudah berubah, geser. Ini juga sama. Untuk melebarkan baris, klik, tahan, tarik, lepaskan. Nah, berikutnya ini teksnya nempel ke garis bawah, kita tetengahkan seperti ini. Nah, berikutnya kita tengahkan juga.
seperti ini. Berikutnya kita buat tabel. Jadi meskipun di sini sudah berwujud tabel, tapi sebenarnya ini hanyalah garis bantu saja. Kalau kita ingin melihat seperti apa yang sebenarnya, kita masuk ke file, print. Nah, inilah yang akan muncul ketika kita print. Nah, jadi bagaimana cara membuat tabelnya? Kita blok, tarik, tahan, misalnya sampai sini saja. Lalu kita klik di sini, lalu alt border. Nah, ini baru tampil tabelnya. Kemudian berikutnya, ini garis apa? Ini adalah garis print, garis print layout di kertasnya. Jadi misalnya kita tabelnya kita buat sampai sini. Nah, ketika kita print tuh, yang di sebelah sini itu tidak akan ikut ke print. Caranya bagaimana supaya ikut ke print? Kita geser. Caranya klik, tahan, harus di area sini. Jadi jangan di sini, tapi di headernya ini. Klik, tarik, lalu kita geser. Nah, ini kalau sudah di dalam garis, artinya sudah masuk ke print. Kita rubah lagi. Kita pelan-pelan saja. Nah, ini masih ada sisa. Kita geser selama garisnya tidak ikut. Nah, ini pasti sudah rapi. Ini antara kanan dan kiri itu sudah sesuai. Nah, itulah untuk melihat tampilannya. Kemudian berikutnya kita klik di sini, kita klik kanan, insert, klik di sini, klik kanan di angka 1, insert, klik kanan di angka 1, insert. Itu artinya memasukkan baris. Nah, di sini untuk apa? Untuk membuat judul. Misalnya kita ketikkan daftar nilai. Lalu karena judul kita tebalkan. Lalu kita lihat di sini daftar nilai. Lalu bagaimana kita misalnya di sini ada matematika, IPA, IPS, terus pelajaran yang lain. Caranya ini kita gabungkan, klik, tahan, tarik ke bawah, merge and center. Kemudian nama juga sama, merge and center. Setelah itu ini kita blok. Cara ngebloknya, blok atau seleksi itu sama saja, atau kita pilih. Tapi biasanya pada umumnya orang menyebut dengan blok. Kita pakai istilah blok saja, tidak apa-apa.
misalnya yang digabungkan ini dua, nah ini tinggal digabungkan. IPA, PKN, IPS, matematika. Nah, berikutnya ini kan melewati batas. Nah, ini kita delete saja kolomnya. Cara mendelete kolom, klik di sini. Jadi klik di sini, pas panahnya berubah hitam, kita klik, lalu klik kanan, atau langsung klik kanan juga boleh, delete. Karena kita akan melebarkan ini supaya matematikanya masuk. Nah, delete lagi, klik kanan, atau ini disingkat juga boleh, MTK. Nanti ada jumlah di sini, jumlah rata-rata keterangan. Atau di sini ranking. Nah, ini posisinya masih berantakan. Kita klik, tahan, tarik ke kanan sampai sini. Nah, setelah sampai sini dilepaskan, lalu diklik, tarik ke kiri. Nah, kalau sudah ini kita gabung sampai sini, merge cell 2 kali, karena kalau satu kali itu baru berpisah lagi. Klik satu kali lagi, bergabung. Dan untuk ini kita tengahkan juga, jangan lupa. Ini tadi caranya diklik 2 kali di sini, klik. Nah, itu akan kembali ke bentuknya semula. Jumlah itu sampai sini, kita gabung, kita kecilkan hurufnya, terus rata-rata juga kita gabung, ranking juga kita gabungkan, kita buat. Terus ini supaya menjadi 2 baris, klik kanan, format, alignment, wrap text. Nah, ini jadi 2 baris, digeser kalau disempitkan seperti ini. Ranking supaya kita tidak perlu memperbesar atau memperkecil. Caranya seperti ini, shrink to fit. Jadi kalau kita kecilkan hurufnya, nanti ikut mengecil seperti itu. Kalau kita shrink semuanya, itu juga bisa kita blok dengan cara klik kiri itu, tapi jangan dilepaskan. Tahan, tarik ke kanan, klik kanan, format. Nah, ini bisa diatur secara manual. Ini kita tengahkan. Setelah itu apa? Untuk menandai supaya dibaca lebih mudah, tuh kita beri warna abu-abu. Caranya blok, klik, tahan, tarik sampai sini, lepaskan, lalu diklik di sini.
Nah, ini untuk headnya, lalu kita tabalkan. Kita juga bisa membuat ini menjadi lebih rapi dengan menarik ini ke atas. Nah, untuk nomor kita tuliskan 1, setelah itu tekan enter, 2 enter, 3 enter, 4 enter, 5 enter, 6 enter, 7 enter. Kemudian untuk nomor selanjutnya, kita juga untuk menulis itu bisa menggunakan penarikan. Contohnya seperti ini, kita blok ini 2-nya. Setelah itu ini pojok kanan bawah setelah berubah menjadi tanda tambah atau plus, kita tarik ke bawah. Misalnya kita akan membuat sampai 10. Ini di sebelah kanan ada petunjuknya 9, 10. Kita lepaskan. Sampai di sini bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini masih menceng. Terus ini juga masih belum rapi. Kita rapikan dengan menarik ini sampai garisnya itu pindah pas di garis, pelan saja. Klik tarik, klik tahan tarik, klik tahan tarik, klik tahan tarik. Nah, ini sampai di sini kita lihat. Nah, ini antara kanan dan kiri sudah rapi. Berikutnya kita di sini ingin tahu mana yang sudah lulus atau belum. Misalnya kita ketikkan lulus, tidak lulus. Seperti tadi kita blok, gabungkan. Nah, di sini kita gabungkan juga persentase lulus, persentase tidak lulus. Ini juga sama, klik, tarik ke sini, lepaskan, gabung. Setelah itu kita gabungkan ini, kita format menjadi tebal. Tabelnya juga kita buat. Berikutnya ini juga kita buat tabel. Lalu setelah itu kita klik di sini, print. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Karena ini tidak rapi, kita rapikan dulu rata kiri. Nah, seperti ini saja. Nah, supaya mudah terbaca. Atau kita lihat dulu kalau seperti ini bagaimana. Kita tengahkan saja. Lalu jangan lupa ini statusnya sama dengan header. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya kita isi, misalnya Budi, Budi A, Budi B, Budi C, lalu Denny A, Denny B, Denny C. Terus misalnya di
sini ada, atau kita tarik saja. Ini untuk nama. AB Denny C, Denny D, Denny F, Denny A, Denny R, misalnya seperti ini. Berikutnya kita tuliskan nilainya di sini: 70, 50, 80, 90, enter, 100, enter, 100, enter, 80, enter, 70, enter, 60, enter, 90, enter. Kita tarik ke kanan. Nah, kita bedakan di sini saja. Ini 100, ini 80, 80, 100, 100. Misalnya ini 80, 100, 100, enter, 100, enter, 100, enter, 100, enter. Nah, setelah itu kita berikan keterangan lulus. Jadi yang lulus itu nilai 70 ke atas. 70 lulus, 69 tidak lulus. Sama dengan sum F lalu kita ketikkan C7 sampai C16. Kriterianya kurang dari 70. Enter. Bentar, masih ada kesalahan. Kriteria kurang dari 70. Ini masih salah. Kontif. Nah, ini jadi tadi ada kesalahan rumus. Rumus yang kita pakai bukan sum tapi kontif. Kita kalau sudah menulis di sini tinggal kita geser ke kanan. Nah, berarti untuk IPA yang lulus, yang tidak lulus itu ada 2. Ini yang lebih besar dari 69 kita ganti. Nah, yang lulus 8 ini tadi. Karena 70 itu lulus, berarti kita rubah lebih besar dari 69. Nah, ini lalu kita tulis di sini juga kontif sama dengan kontif, ranknya C7 sampai titik sampai ditulis titik 2, jangan C7 sampai C16.
seperti ini. Kita titik koma, kriterianya kita gunakan seperti ini. Lalu tidak lurus berarti kurang dari 70 seperti ini, enter. Nah, setelah itu kita tarik ke kanan. Caranya klik, setelah berubah menjadi tanda plus kita geser, lepaskan, nanti sudah terisi. Sekarang bagaimana untuk mencari persentase lulus? Caranya adalah sama dengan yang lulus ada di C17 dibagi dalam kurung C17 ditambah C18, kurung tutup, enter. Lalu kita klik, setelah plus tarik ke kanan. Ini juga sama dengan persentase tidak lulus berarti C18 dibagi C dibagi sum atau kurung buka saja, C17 ditambah C18, enter. Nah, lalu klik di sini. Setelah berubah menjadi tanda panah hitam, tarik ke kanan. Setelah itu kita blok, klik, tahan ke bawah, tarik ke kanan, lepaskan. Lalu kita format. Caranya cari gambar angka. Nah, di sini persen. Nah, setelah itu kita tahu yang tidak lulus ada 20% untuk IPA. Kita tengahkan. Berikutnya jumlah sama dengan sum kurung buka, kita cari C7. Ini di sini C, sini 7, C7 sampai F7 titik 2 F7, kurung tutup, enter. Nah, ini lalu kita klik, tarik ke bawah sampai sini. Ini kita beli warna hitam, atau bisa juga dengan titik-titik. Kita sekarang cari untuk rata-ratanya. Rata-rata Budi A sama dengan Avera G, kurung buka. Lalu kita ketikkan C7 sampai itu berarti titik 2 sampai C18.
matematika itu ada di F 7, lalu kita tekan enter, lalu klik di sini, tarik ke bawah, lepaskan, lalu kita tengahkan. Nah, kita ini ada koma-koma, kita bulatkan dengan ini. Nah, ini untuk membulatkan jadi 75, 73 seperti itu. Berikutnya kita akan membuat ranking sama dengan rank kurung buka. Kita berikan untuk budi A jumlahnya 300, ada di sel G7. Berikutnya titik koma, referensi itu kita buat dari G7 sampai itu berarti di titik 2 sampai G16. Setelah itu kita berikan angka 0. 0 itu artinya descending, karena ranking dihitung dari yang jumlahnya paling besar, berarti pakai 0 atau descending. Berikutnya kita berikan dolar di sini. Dolar. Lalu kita enter. Mengapa kita berikan dolar? Agar nanti referensinya tidak berubah. Nah, seperti ini. Nah, ini ranking 1 jumlahnya 400, ranking 2 380, ranking 3 370, 4 5 6 7. Ranking 7-nya ada 2. Nah, ini jumlahnya sama. Lalu ini 9 dan 10, ranking 10. Jadi kita tuliskan 0. Nah, ranking kita tengahkan. Rank 7-nya ada 2, kita buat 1 saja. Nah, supaya genap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas. Nanti kita buat untuk ranking yang nanti kalau
nilainya ada yang sama, itu rankingnya itu akan menyesuaikan jumlahnya di video berikutnya. Demikian untuk dasar. Oh ya, ada yang terlupa di sini. Kita lihat di print masih ada, belum ke tengah tampilannya. Kita tengahkan dulu, blok, gabungkan lagi. Di sini sudah selesai. Kalau mau mengeprint tinggal diklik saja, nanti sudah akan keluar di kertas. Di sini ada pengaturan juga, misalnya kalau mau di print mendatar kertasnya itu juga bisa. Terus untuk menengahkan ini juga bisa, pakainya center on page horizontal. Nah, ini akan tepat berada di tengah. Kalau mau di tengah sini juga bisa, tinggal margin center on page vertikal. Jadi kita tidak usah geseri margin. Nah, kembalikan lagi, karena yang kita pakai itu rata kanan dan kiri. Terus bisa juga kita lebarkan ke sini juga bisa. Misalnya ini sudah geser. Nah, kita buat yang rapi sesuai halaman. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian kita tengahkan. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan loncengnya. Terima kasih.